Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, rekan-rekan dari Grid Studio. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dinding penahan tanah tipe cantilever. Apa itu cantilever wall? Oke, langsung saja. Untuk definisi, dinding penahan tanah tipe cantilever wall adalah kekuatan struktur yang terbuat dari beton. Jadi, bedanya dengan gravity wall adalah materialnya. Jika gravity wall dia terbuat dari batu yang disusun, maka pada cantilever wall dia terbuat dari beton bertulang atau beton dengan pembesian yang diperhitungkan. Tentu tujuannya sama, yaitu untuk memperkuat bagian tanah yang memiliki perbedaan elevasi baik itu tinggi maupun galian. Untuk langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mendesain suatu dinding penahan tanah tipe cantilever wall adalah tentunya preliminary design atau perakiraan dimensi. Di dalam SNI sendiri, di khususnya SNI 8460 tahun 2017, sudah dijelaskan cara untuk menentukan dimensi dari cantilever wall, yaitu berdasarkan ketinggiannya. Dari ketinggian tersebut, kita bisa menentukan berapa lebar dari tue atau bagian bawah, heel bagian belakang, dan juga stem yaitu bagian dinding vertikalnya. Setelah didapatkan, bisa kita langsung substitusi pada jenis case yang kita lakukan di lapangan atau yang kita hadapi, baik itu dari ketinggian muka tanah, baik itu di belakang maupun di depan, dan juga besaran beban. Nah, seperti gravity wall, tentu cantilever wall juga memiliki parameter tanah, yaitu yang pertama ada bagian belakang, yang akan berperan sebagai tanah aktif, ada bagian depan yang akan berperan sebagai tanah pasif, dan juga bagian bawah dinding akan berperan sebagai daya dukung tanah. Berikutnya adalah diagram tekanan tanah, yaitu gambaran distribusi gaya akibat beban, baik itu beban tanah maupun beban yang berjalan di atas timbunan dinding penahan tanah. Secara umum, diagram tekanan tanah ini akan berbentuk segitiga akibat beban tanah dan akan berbentuk persegi panjang atau rectangular jika bebannya adalah beban merata. Dilanjutkan dengan menghitung berat struktur, bisa dilakukan dengan cara membagi bentuk cantilever menjadi beberapa bagian yang simetris seperti persegi, segitiga, atau trapesium. Setelah didapatkan berat struktur, maka dilanjutkan dengan menghitung momen, yaitu dengan cara momen itu adalah berat sendiri dikalikan dengan titik acuan yang kita ambil pada ujung bagian depan cantilever wall. Selanjutnya adalah menghitung potensi terjadi kegagalan pada retaining wall. Seperti biasa, ada 3 potensi yang mungkin terjadi akibat tekanan gaya tanah, yaitu yang pertama overturning, guling, yang kedua sliding, geser, dan juga daya dukung tanah atau bearing capacity, di mana pada masing-masing parameter perhitungan ini harus lebih dibandingkan safety factor yang disyaratkan. Safety factor adalah angka perbandingan antara gaya penahan dibagi dengan gaya pendorong. Setelah dirasa desain kita aman terhadap 3 safety factor tadi, maka bisa kita lanjutkan dengan menghitung pembesian pada retaining wall.
Pada pembersihan ini kita bagi menjadi 3 seksi, yaitu menghitung bagian toe atau bagian depan retaining wall, bagian heel atau bagian belakang retaining wall, dan juga bagian stem, yaitu bagian vertikal dari retaining wall. Nah, untuk memudahkan teman-teman atau rekan-rekan dalam menghitung preliminary retaining wall, maka bisa menggunakan program hitung dari Excel atau spreadsheet yang sudah saya siapkan, di mana program ini sudah terumus dan terlink satu sama lain, sehingga rekan-rekan hanya butuh memasukkan dimensi dan juga beban yang akan direncanakan, di mana outputnya nanti adalah safety factor terhadap cooling, geser, daya dukung, dan juga pembesian yang direkomendasikan berdasarkan data perencanaannya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.